Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para saktir, para hujjaj, bil khusus ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Nurul Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Shalihin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya selalu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmat dan rahmatnya lah kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama aktivitas dari pagi hari sampai sore ini. Terus mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan zahiran au batinan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari beliau. Ya rahimakumullah, sebelum saya ta'lim, mohon doa karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jamaah kita yang insyaallah beliau akan melaksanakan ibadah umroh, yaitu Bapak Eko Purwantoro. Beliau akan berangkat umroh hari Rabu tanggal 12 November 2025. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah umrohnya, dan Allah berikan pahala, dan Allah jadikan umrohnya umroh yang mabrur dan makbul, amin ya rabbal alamin. Lahadihi ni'ala kulli niyatin sayyula hadratin Nabi Muhammad sallallahu bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang namanya perjalanan umroh itu adalah perjalanan yang istimewa. Di dalam Islam itu ada perjalanan yang disukai oleh Allah. Pertama adalah perjalanan menuju masjid. Jadi orang yang datang ke masjid itu perjalanan yang istimewa karena mau datang ke rumah Allah. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa itu dijelaskan barang siapa yang datang ke masjid maka perjalanannya seperti orang yang melakukan ibadah umroh. Amin. Luar biasa tuh, walaupun nggak ke Mekah, kita nih seakan-akan berjalan akan melakukan ibadah umroh di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya, makanya terus kita istiqomahkan datang ke masjid. Lalu yang kedua perjalanan untuk silaturahim. Setan tuh paling gak demen Pak sama orang yang menghubungkan tali silaturahim. Karena memang misinya syaitan itu bagaimana untuk orang pada putus silaturahim. Itu setan tuh. Makanya kalau ada orang menghubungkan tali silaturahim, itu setan paling marah. Dalam hadis qudsi yang namanya silah itu kan maknanya hubungan, rahim itu adalah nama Allah. Kalau orang menghubungkan dengan namanya Allah, dengan sifatnya Allah, maka dia akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis tegas banget, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Apalagi sama orang tua. Dan saya pernah tuh lihat ada tayangan orang tua sampai dibuang, saking nggak mau ngerepotin. Iya, ada lagi ditaruh di panti jompo. Masya Allah. Padahal yang namanya orang tua dulu merawat kita, ibaratnya jamaah rahimakumullah, orang tua masih mendingan nggak makan ketimbang anaknya yang nggak makan. Orang tuanya berjaga di malam hari, ayah bundanya menjaga anaknya jangan sampai tergigit nyamuk. Dibela-belain tuh yang namanya anak, biarin diirit-irit makanya orang tua biar anak bisa sekolah. Dibantu dengan saum Senin Kemis. Kalau orang Jawa namanya ditirakatin, tirakat. Jadi kalau orang tuanya rajin puasa, biasanya anaknya cerdas ya, lagi nuntut ilmu nih. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Di antara doa mustajab adalah orang yang saum. Orang tua ngebela-belain jemaah rahimakumullah biar kita ini jadi orang yang sukses dunia akhirat. Makanya doa orang tua tuh begitu tuh, tulus banget. Maka jemaah rahimakumullah jangan pernah mutusin tali silaturahim apalagi sama orang tua. Ama saudara kandung, kakak adik, jangan pernah putus silaturahim gara-gara warisan, gara-gara benda, gara-gara dunia. Padahal yang namanya dunia itu sesaat. Berapa lama kita nikmatin dunia warisan, harta warisan? Kalau udah mati buat ahli waris juga. Makanya yang adil, kalau kita ditinggalin oleh orang tua, harta benda itu ada yang namanya bagi waris. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan 1. Seandainya kita dapat 2 nih, lihat adik kita fakir miskin, mau disodakohi, diibahin, boleh, yang penting bagi dulu. Terus lagi jangan serakah mentang-mentang anak pertama gitu ya, maka udah diambil aja itu. Ada keterangan begitu, nggak lama hartanya bagi orang yang makan harta warisan karena nggak berkah. Jemaah rahimakumullah, jangan pernah memutuskan tali silaturahim dengan siapa? Dengan paman, bibi. Mestinya ada yang namanya pertemuan keluarga, yang sepupu, gitu kan? Adanya silaturahim bikin arisan keluarga. Kalau deket
Kalau yang jauh ya ada komunikasi. Maka biasakan kita seperti itu. Karena dalam suatu keterangan, kalau kita nih menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang masih hidup, yang mana orang yang masih hidup ini adalah orang yang disayangi oleh orang yang sudah tidak ada. Tentunya yang namanya orang tua kita kan sayang tuh sama anak kita, si A, B, C. Nah, maka kita hubungkan tuh sama kakak adik kita yang disayang sama orang tua. Ini bukti bahwa kita ini sayang sama almarhum, sayang sama almarhumah. Jadi kalau kita mutusin tali silaturahim dengan kakak, dengan adik kandung, ini sama aja kita bikin kesel orang tua almarhumah di alam barzah. Jadi kalau kita sayang, hubungi tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini mengenai tentang bagaimana kita senantiasa mengisi waktu-waktu dengan banyak melakukan amal ketaatan, kesolehan. Jadi sibukkan dengan amal kebaikan. Siapa yang disibukkan dengan amal kebaikan, ada potensi di situ dia dipelihara imannya sama Allah. Iman itu mahal hadirin. Iman mahal. Iman gak bisa dibeli, gak bisa dijual. Orang yang sukses itu kalau meninggal bawa iman. Jadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat apabila dia meninggal dunia bawa iman, bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang yang sukses. Walaupun harta bendanya banyak, sampai ibaratnya 7 turunan, nggak bakal habis tuh harta benda kita. Kalau dia nggak punya iman, lalu dia wafat menghadap Allah dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak bawa apa-apa di hadapan Allah, bahkan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nggak ada nilainya, Pak, nggak ada harganya. Maka yang membuat kita ini bernilai di mata Allah kalau kita punya iman. Bagaimana caranya supaya kita merasakan lazatul iman, halawatul iman, supaya kita ini merasakan manisnya iman? Yang pertama, bagaimana kita tanamkan rasa hub, rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bicara cinta, jemaah rahimakumullah, apapun yang kita punya rela untuk dikorbankan. Orang cinta begitu, Pak. Kalau orang cinta, jemaah rahimakumullah, maka semuanya, baik dirinya, harta bendanya, kelebihan apa yang dia miliki, semuanya dikerahkan untuk menggapai cintanya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu, supaya kita dapat kecintaan dari Allah, dalam surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pol cintanya kepada Allah. Buktinya apa? Dulu waktu menikah dengan Siti Khadijah, jemaah rahimakumullah, Siti Khadijah kan kaya raya. Maka hartanya habis ditasarufkan di jalan Allah, sampai ya bajunya Nabi Muhammad itu masya Allah enggak begitu istimewa, Pak. Biasa aja bajunya Rasulullah itu. Termasuk bajunya Siti Khadijah radhiyallahu anha, sederhana. Tempat tinggalnya sederhana, bahkan makomnya, kuburannya sederhana di Mekah itu. Padahal wanita yang luar biasa, saudagar yang kaya raya. Dulu waktu menikah dengan baginda Nabi Muhammad, terkenal
Maka apa yang dikatakan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, demi cintaku kepadamu, demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, biar orang memandangku dulu sebelum aku menikah dengan engkau ya Rasul, mereka menghargai aku, menghormati aku, mengistimewakan aku. Setelah aku menikah dengan engkau, mereka menjauh dengan aku, karena mereka tahu aku adalah beriman kepada Tuhan engkau. Kata Khadijah, dulu aku sebelum menikah dengan engkau ya Rasulullah menjadi orang yang kaya raya, apapun aku punya. Tapi ketika aku menikah dengan engkau ya Rasulullah, aku rela, aku ridho, semua hartaku ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah ridho. Makanya jemaah rahimakumullah, wanita yang solehah yang langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan salam kepada istrimu Siti Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah meridhoinya, Allah sudah menempatkan Siti Khadijah kelak nanti berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hartanya habis, Pak, buat ditasarufkan di jalan Allah, buat bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Siti Khadijah, beliau berpesan sebelum wafatnya. Jadi Siti Khadijah itu meninggal dunia ya usia 65 tahun, Pak. 65 tahun. Berumah tangga dengan Rasulullah 25 tahun. Waktu Nabi Muhammad usia 25, Siti Khadijah 40. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu, kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, dakwahmu masih panjang. Ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, lebih awal aku meninggalkanmu wahai Rasulullah. Seandainya engkau masih butuh dalam dakwahmu untuk melewati suatu jembatan yang di situ tidak ada jembatannya, kalau memungkinkan engkau mau mengambil tulang-tulangku untuk dijadikan jembatan untuk dakwahmu, aku ridho ya Rasulullah. Ambil tulang untuk jembatan, lalu diinjak-injak oleh para sahabat yang sedang berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aku siap semua itu. Sampai segitunya Siti Khadijah cintanya dalam Islam, hadirin. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu sirah nabawiyah itu, Nabi Muhammad, beliau dengan Siti Khadijah dikaruniai 6 putra putri. Putra putrinya Nabi Muhammad itu ada 7. Yang satu yaitu Ibrahim dengan Maria Qibtiyah, wanita yang dihadiahkan oleh gubernur Mesir sebagai tanda diplomasi. Bagaimana ya gubernur Mesir saat itu melihat bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad luar biasa, akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Banyak suara-suara yang memang pujian dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka simpatiklah gubernur itu memberikan hadiah berupa wanita yang namanya Maria Qibtiyah. Datanglah ke Madinah jemaah rahimakumullah. Saat itu pun masuk Islam, bersyahadat di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat. Lalu menikahlah dengan Maria Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal dunia usia 17 bulan. Jadi Nabi kalau punya anak laki-laki nggak lama meninggal dunia. Ya setahun setengah mau gede, Pak. Lagi lucu-lucunya. Makanya di saat Ibrahim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Lalu dilihat oleh sahabat, kenapa engkau meneteskan air mata ya Rasulullah? Bukankah engkau melarang orang yang meratap? Kata Rasulullah, ini bukan meratap wahai sahabat. Ini bentuk cintaku yang tulus kepada anakku. Ini fitrah manusiawi. Ini alamiah.
Jadi tangisannya tangisan alami. Mesti Pak ini kita, kalau ada orang yang kita cintai meninggal dunia mesti nangis. Mesti. Karena bentuk cinta. Lalu anak yang 6 jamaah rahimakumullah dari Siti Khadijah, pertama adalah Qasim. Ya. Lalu yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga Zainab, lalu yang keempatnya adalah Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenamnya adalah Fatimatuz Zahra. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim meninggal dunia usia Qasim meninggal dunia usia 2 tahun. Qasim. Lalu Abdullah itu masih bayi. Abdullah masih bayi meninggal dunia. Lalu Zainab itu sampai berumah tangga, menikah dengan Abdullah bin As. Lalu Ruqayyah itu sampai dewasa, bahkan menikah dengan sahabat Nabi Muhammad, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya Ruqayyah meninggal dunia, lalu turun ranjang. Nabi punya anak namanya Ummu Kulsum. Maka Ummu Kulsum pun nikah juga dengan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Lalu putri bungsu dari Siti Khadijah adalah Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra itu banyak meriwayatkan hadis-hadis karena memang selalu aktif di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya tinggi. Siti Fatimah radhiyallahu anha yang menikah dengan sahabat Ali karramallahu wajhah. Ini putra-putrinya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan sudah di penghujung bulan Jumadil Ula. Jadi bahaya orang Arab itu memberikan nama bulan itu sesuai dengan kondisi keadaan dia pada waktu saat itu. Termasuk bagaimana di bulan Jumadil Ula, Jumud Jamad itu maknanya adalah dingin atau keras. Karena memang di 2 bulan Jumadil Ula dan Jumadil Tsani ini di sana di Arab musim dingin yang luar biasa. Maka disebut bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsani karena 2 bulan itu adalah 2 bulan yang musim dingin yang luar biasa. Ya rahimakumullah. Ada peristiwa apa di bulan Jumadil Ula ini? Yang pertama di antaranya adalah pernah terjadinya pertempuran Mu'tah di bulan ini, di bulan Jumadil Ula ini. Pertempuran Mu'tah ini jamaah rahimakumullah, saat itu tentara kafir berjumlah 200.000, sementara kaum muslimin saat itu hanya 3.000. Coba bayangin, 200.000 ya, tandingannya cuman hanya 3.000. Masya Allah. Tapi itulah yang namanya ya Nabi dan Rasulnya Allah. Pasti di belakang itu ada tentara-tentara yang memang tidak terlihat oleh kasat mata, berupa para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad itu perang, Masya Allah, itu ratusan kali Pak. Perang itu ada yang namanya perang Ghazwah, ada perang yang namanya Sariyah. Kalau perang Ghazwah itu jamaah rahimahullah, perang yang besar, yang di situ langsung dipandu oleh Nabi Muhammad, dikomandoi oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ada perang Uhud, ada perang Khandaq, itu perang Ghazwah namanya. Ada perang yang namanya tadi Mu'tah, ada perang Badar, itu langsung yang memimpin baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau selebihnya itu ya karena memang nggak begitu banyak orang-orang kafir, maka ada sahabat yang diutus, itu namanya perang Sariyah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka di saat perang Mu'tah ini 200.000 orang kafir melawan pasukan Nabi Muhammad hanya 3.000. Tapi dengan kesemangatan para mujahid muslimin, para sahabat saat itu jamaah rahimakumullah,
dikawal pula oleh sahabat namanya Khalid bin Walid. Maka ternyata jamaah rahimakumullah, Khalid bin Walid yang begitu cerdas, punya strategi perang yang jitu, musyawarah dengan Nabi Muhammad. Gini ya Rasul, karena musuh kita banyak, gimana kalau seandainya kita yang di depan seakan-akan muter gitu kan ke kanan, lalu yang di belakang maju, jadi seakan-akan dari belakang ada bantuan yang banyak. Dari caranya Khalid bin Walid dengan musyawarah kepada Nabi Muhammad, disepakati oleh Nabi, dan alhamdulillah 3.000 pasukan muslim bisa mengalahkan 200.000 pasukan orang-orang kafir. Karena kekompakan, kesemangatan para sahabat, dan di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah. Sama juga perang Badar begitu, Pak. Perang Badar itu Masya Allah ya, bayangin 1.000 melawan 300 ya, tapi bisa ngalahin jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena diturunkan itu bala tentara yang memakai jubah putih, mengendarai kuda putih. Itu orang-orang kafir gentar, Pak, ngelihat orang yang berjubah putih, kudanya putih, semuanya kompak. Dari 300 sekian ngelawan 1.000, Pak, kocar kacir semuanya. Tuh kalau bicara masalah pertolongan Allah itu hak, benar adanya. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira bagi orang yang beriman, pertolongan Allah itu benar adanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Mu'tah itu terjadi di bulan Jumadil ya, Ula. Begitupun dalam sejarah bagaimana diantaranya penaklukan ya, kota Damaskus. Itu terjadi juga di bulan Jumadil Ula yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid langsung. Dan itu menang jamaah rahimakumullah. Di saat memang saat itu jamaah rahimakumullah umat Islam kendur, ya kan, dalam persatuannya, dalam kekompakannya. Maka semangatnya Khalid bin Walid ya, maka hadir untuk datang daripada menghancurkan pasukan penaklukan Damaskus. Itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan terjadi perang itu di bulan Jumadil Ula. Begitupun jamaah rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan ini pula ada Syekhul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Itu juga beliau lahir di bulan Jumadil Ula, di bulan ini. Makanya bulan istimewa. Siapa Imam Al-Ghazali jamaah rahimakumullah? Beliau adalah seorang mujaddid. Beliau adalah pengarang kitab dan ahli sufi. Banyak karya-karya beliau, diantaranya adalah Ihya Ulumuddin, menjadikan orang yang zuhud, mencintai bagaimana ya negeri akhirat, tapi juga tidak melupakan yang namanya duniawi. Dunia itu penting jamaah rahimakumullah, tapi jangan pernah melupakan tujuan yang pokok, karena kehidupan akhirat itu jauh daripada ya dunia yang saat ini kenikmatannya. Makanya kita minta kepada Allah bagaimana supaya diberikan kesuksesan dunia akhirat. Jadi orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang berpikir bagaimana nanti di negeri akhirat setelahnya kita meninggal dunia, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah. Jadi orientasinya ke depan. Dunia ini hanya sekedar wasilah, jembatan, bukan tujuan kita. Sarana saja bagaimana dunia ini kita menjalani kehidupan, karena memang kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini, maka kita harus paham tujuan hidup. Min aina fi aina ila aina, dari mana kamu, sedang di mana kamu, akan kemana kamu. Maka kudu paham kita tujuannya jamaah rahimakumullah, biar kita ini benar-benar selamat dunia akhirat. Makanya Allah mengajarkan langsung dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah 221, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
atau di doa yang lain Nabi mengajarkan ya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini juga doa kalau mau dibaca silakan. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ada ulama menambahkan fid dini wa dunya wal akhirah. Apa keutamaannya orang yang membaca ini? Afdalu du'a antas ala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang minta dengan doa ini, maka fa innaka idza u'tiyahuma, dengan kita membaca doa tersebut fid dunya tsumma u'tiyahuma fil akhirah, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kesenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Faqad aflahtu, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Jadi kalau kita pengen bahagia, rahimakumullah, doanya supaya diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi minta kepada Allah SWT. Cuman jangan hanya doa doang, ada mujahadah, ada upaya, ada usaha bagaimana supaya kita meraih semua itu. Dengan cara apa jamaah rahimakumullah? Di antaranya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita disibukkan dengan ibadah jamaah rahimakumullah, hidup kita ini enteng. Hidup kita ini enggak berat. Karena memang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan yang namanya qalbunya ghinanun nafs. Jiwa yang kaya hati. Enggak banyak pesimis, enggak banyak ngeluh. Karena yang namanya dunia ini jamaah rahimakumullah, kalau ibarat cerita mah kita cuman hanya ngejalanin cerita hidup, Pak. Skenarionya Allah, kita nggak usah dibikin pusing di dunia ini. Nabi pernah menyampaikan dalam satu riwayat, aku ini bingung mikirin umatnya. Kenapa masalah dunia itu sudah ditanggung sama Allah kok jadi beban pikiran? Dunia ini sudah dapat jatah dari Allah sipulan. Tidak pernah ketukar yang namanya bagian rezeki dari Allah. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta bagian dari kamu ketika kau jadi orang yang banyak harta. Nahnu narzukuka, kami kata Allah yang ngasih rezeki sama kamu. Nah sekarang resepnya bagaimana supaya datangnya rezeki ini mudah? Wal aqibatu litaqwa, jadilah hamba Allah yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya kalau kita pengen dapat kemudahan, Pak, jadi hamba yang takwa. Takwa itu maknanya apa? Takwa itu maknanya adalah hub, cinta tadi. Takwa itu khauf, takut, Pak. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa wa ahfu ayatin fil Quran, ada ayat menceritakan tentang bagaimana hamba tadi harus ada takut dalam jiwa ini kepada Allah SWT. Karena ayatnya jelas, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang namanya amal itu, Pak, ada konsekuensinya. Kalau kita ini gemar melakukan kebaikan sekecil apapun, ya rohu, diperlihatkan sama Allah. Begitupun barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak baik sekecil apapun, ya rohu, diperlihatkan sama Allah. Makanya jangan pernah berani berbuat maksiat, jangan pernah berani berbuat dosa. Jangan kita ngelihat dosa kecilnya, jangan. Tapi yang kita lihat kepada siapa kita melakukan pelanggaran, kepada siapa kita melakukan dosa, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita. Dan dosa itu efeknya ke kita. Kalau orang punya dosa, jamaah rahimakumullah, satu, jauh hidayah. Apalagi orang itu gemar terus berbuat dosa berulang-ulang menjadi kebiasaan. Ini jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ghazali menggambarkan bagaimana yang namanya dunia, namanya manusia ini diibaratkan dosa itu cermin, Pak. Itu cermin, saben hari yang namanya manusia nggak lepas dari dosa, nggak lepas dari dosa. Kadang keluar rumah, subhanallah, dosa. Kadang sudah keluar rumah aman, ternyata di mana di luar ada dosa.
Maka sertailah dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka insya Allah dengan kita mohon perlindungan kepada Allah, maka kita akan dihindari dari semua itu. Karena yang memberikan kemampuan kita jauh untuk jangan melakukan maksiat, tidak mengerjakan perbuatan fahsya wal munkar, itu hakikatnya pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, saat itu dilepas imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu langsung terjun kepada berbuat fahsya wal munkar. Kalau nggak dibimbing sama Allah. Makanya kenapa kita selalu banyak berdoa. Kalau mau keluar rumah kita awali bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keutamaannya kata Imam Ghazali, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan jauhkan maksiat dari dirinya. Baca bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan banyaknya dosa tadi ibarat kaca, akhirnya lama-lama banyak debu. Lama-lama susah dihilangin, jadi karat. Sehingga kalau yang namanya cermin ada debunya, sulit untuk tembusnya cahaya. Itu kata Imam Ghazali. Orang kalau sudah banyak dosa, itu sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk memperoleh taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita minta Allahumma hdina siratal mustaqim, atau di doa kunut itu minta kepada Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Minta kepada Allah supaya terus dijaga hidayahnya sama Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menghadap Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari kita bersihin dengan salat, kita bersihin dengan istighfar, kita bersihin dengan kalimatut thayyibah, kita bersihin yang namanya ya dosa-dosa kita ini dengan amal, ya salat fardunya, ya salat sunnahnya, begitupun sedekahnya, silaturahimnya, taklimnya. Maka amalan-amalan yang soleh yang kita lakukan ini, al hasanat yudhibna sayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa di masa yang lalu. Jadi jangan pernah kita khawatir, Pak, dosa saya banyak, apakah diampuni sama Allah? Dengan kita sibuk melakukan amal yang soleh, Pak, itu dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Seperti orang tadi tuh, orang yang punya kaca setiap hari dilap, lama-lama bersih, Pak. Lama-lama cahaya mudah tembus. Lama-lama kita insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli ta'at, menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita merasakan halawatul iman? Untuk merasakan manisnya iman, kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita senantiasa mau mencintai terhadap sesama muslim karena Allah. Jadi kita bersaudara karena Allah, bukan karena yang lain. Enak, Pak, kalau kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya bisa sama-sama bahagia dunia akhirat. Kita saling mengingatkan pentingnya tadi kebaikan, ya, mengingatkan pula bagaimana supaya teman kita, sahabat kita jauh juga dari kemaksiatan. Terus kita kawal sahabat-sahabat kita ini biar aman, biar bertemu dalam surganya Allah. Kan itu kewajiban kita, hadirin. Lalu bagaimana pula untuk merasakan halawatul iman, manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tinggalkan tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Baik maksiat yang besar ataupun maksiat yang kecil, itu berpengaruh dalam hidup. Sehingga lemahnya kita dalam ketaatan, Pak, itu karena banyaknya maksiat. Jadi perlu koreksi. Kalau kita ada suara azan hayalah sholah, kok berat banget ya? Mau beranjak dari tempat duduk nih kayaknya berat banget, kayak ada batu, kayak ada iketan ngiketin kita di tempat duduk. Ada apa? Berat beranjak dari rumahnya untuk menuju sumber suara azan. Maka ini perlu koreksi. Banyaknya dosa pada mata saya ya Allah, banyaknya dosa pada lisan saya ya Allah, banyaknya dosa pada telinga saya ya Allah, pada pikiran saya, pada qalbu saya, pada langkah saya. Yang tahu kita ini termasuk orang yang gemar dalam kebaikan atau kemaksiatan.
ya. Kalau dalam kemaksiatan kita gemar, maka di saat tadi ciri-cirinya orang yang sulit untuk meraih ketaatan kepada Allah karena adanya dosa dalam dirinya, banyaknya dosa. Nah, kita yang ngerasain kalau kita alhamdulillah cekatan dalam kebaikan, ngelihat Quran pengen megang Quran, cepat ambil air wudhu, pengen tadarus Al-Quran, pengen berlama-lama baca Quran. Ini tanda kita insya Allah dosa-dosa kita ini minim. Karena itu tandanya tadi cekatan, demen sama ibadah, demen sama zikir, demen sama sodakoh, demen sama hal-hal positif yang lainnya. Ini tanda kita ini insya Allah dari berkahnya ibadah kita sedikit daripada dosanya di hadapan Allah. Lalu berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya merasakan halawatul iman, manisnya keimanan? Aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat bahwa kita bakal menghadap Allah. Kita ini bakal mati hadirin. Berjalannya waktu tinggal nunggu. Ya, saudara kita mohon maaf, sudah banyak yang ada di alam barzah. Teman-teman seperjuangan kita, mungkin ada yang dulu sama waktu SD-nya, SMP-nya kan, atau mungkin terus SMA, perguruan tinggi, ataupun waktu kita kumpul di masyarakat. Ternyata Masya Allah tinggal kenangan, tinggal cerita, tinggal lihat fotonya. Beliau sahabat-sahabat kita lebih awal ninggalin kita, sudah pindah ke alam barzah. Kita yang masih hidup jamaah rahimakumullah, manfaatkan sebaik mungkin, jangan pernah ditunda, jangan dientar-entar. Kalau kita udah niat baik, lakukan sekarang mumpung ada waktu. Karena kalau sudah datangnya kematian jamaah rahimakumullah, udah nggak bisa lagi kita nawar. Jangan dulu ya Allah, jangan dulu wahai malaikatku, ya malaikat Allah, jangan kau cabut nyawaku dulu, aku belum tobat. Apa yang dikatakan malaikat Israel? Aku datang ini atas perintah Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam satu keterangan kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa yang namanya kita ini nama itu ada Pak di suatu pohon yang besar. Nama kita tuh ada di sana di daun. Jadi kalau daunnya itu jatuh Pak, lalu dilihat sama Israel, namanya si Fulan, tinggalnya di Pondok Timur. Tapi Pondok Timur kan luas ya Pak, bukan Pondok Timur sini Pak. Insya Allah di sini pada panjang umur semua. Pondok Timur daerah Jatimulya, ya kan? Tuh, tapi agak ke sono gitu. Ya rahimakumullah. Ini udah ada si Fulan bin Fulan meninggalnya, ya kan, pada hari ini jam sekian. Sebabnya apa? Itu ada sebab Pak. Jadi orang meninggal itu kudu ada sebab. Nabi Muhammad beliau sebabnya apa? Meninggal dalam kondisi sakit. Abu Bakar juga sama meninggal dalam kondisi sakit. Kalau sahabat Utsman, Ali, ya kan, Umar dibunuh. Termasuk cucu, ya kan, Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu asbab. Zahirnya memang mohon maaf dalam kondisi mengenaskan Pak, terpisahnya anggota tubuhnya. Tapi di hadapan Allah dia istimewa. Karena apa? Yang bernilai adalah fi qulubikum wa amalikum, hatinya dan amal perbuatannya yang tadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal baiknya, banyak kecilnya, sedikit banyaknya disimpan sama Allah. Diambil, dibaca, udah. Allahu Akbar. Bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin, malaikat Israel itu 70 kali datang ke rumah kita Pak. Bapak ngerasa nggak, sadar nggak, saben hari Israel datang 70 kali assalamualaikum ke rumah kita. Israel melihat kita, kitanya alhamdulillah lagi sibuk megang Quran. Cakep banget. Tapi sebelahnya megang HP. Lagi ngeliat Facebooknya. Astagfirullahaladzim. Itu mah orang sono. Kalau zaman Nur Huda mah semua aman. Amin ya rabbal alamin. Israel datang, dia lagi pegang tasbih Pak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi zikir.
Maka Israel datang ke sana udah hafal nih, orang ahli rumah ini orang soleh. Maka di saat Allah ya datengin malaikat Israel tadi, karena kebiasaannya baik, itulah nanti Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Itulah makna husnul khotimah itu. Husnul itu artinya baik, khotimah akhirnya. Karena memang kebiasaannya baik, nanti akhirnya seperti itu. Ada orang meninggal dunia Pak, baru shadaqallahul azim, baru nutup Quran Pak, masih ada Qurannya itu di atas bantal kecil, ya Allah, meninggal, cakep banget diantar sama Quran. Meninggalnya jamaah rahimakumullah lagi sholat, cakep banget lagi sholat, lagi dakwah jamaah rahimakumullah, cakep banget, lagi ngunjungi majelis taklim, terus hatinya sibuk dengan amal-amal yang saleh, amal kebaikan. Itulah digolongkan nanti oleh Allah di akhirat ya min ahlil jannah, karena pikirannya sorga. Udah isa ya Pak ya? Allahu Akbar. Ya baik jamaah rahimakumullah. Sedikit 3 menit aja, 3 menit. Saya punya utang ke Pak Haji yang waktu itu ya. Jadi bagaimana Nabi Musa alaihissalam, 3 menit aja. Ketika pertama bagaimana ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, karena memang itu bocah kalau gedenya jadi orang kafir. Lalu yang kedua yaitu ada perahu belum sampai tengah dibelah. Karena apa? Itu banyak ghanim, banyak kekayaan di situ supaya tidak dirampok oleh bajak laut. Yang ketiga adalah ada temboknya anak yatim Pak, bukan rumah tapi tembok. Makanya kita bagus itu rumah ditembokin bagus demi keamanan. Itu tembok udah miring Pak, mau roboh. Takutnya roboh kan, namanya anak yatim gitu kan. Mungkin ya kurang begitu ini gitu kan, takutnya membahayakan ataupun keselamatan menjaga harta bendanya anak yatim supaya tidak diambil oleh orang-orang yang berniat jahat. Maka Nabi Khidir nyuruh sama Nabi Musa, ayo kita rapiin. Buat apa? Kita nggak kenal. Udah rapiin aja, dirapiin jamaah rahimakumullah. Baru selesai itu dikasih tahu, itu rumah-rumahnya anak yatim. Ini hartanya banyak, biar anak yatim jangan ngarepin sama sekelilingnya, jangan. Ini anak yatim punya harta sampai dewasa bakal dicukupi nama hartanya orang tua yang soleh. Kebetulan orang tuanya soleh. Ini anak yatim ada 2 anak yatim dalam cerita ini. Allah bisa, itu saja Pak Haji yang harus saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.